Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Said Abdullah, dosen Poltek Setialan Bandung. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan menampilkan PDD UKT PT terkait dengan bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Tentunya saja penayangan video ini terkait dengan Smart Cerdos saya pada tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan produk, tentunya produk penelitian dan publikasi khususnya ya yang pernah saya lakukan di Poltek Setialan Bandung ini berdasarkan roadmap penelitian yang saya telah buat sejak saya diangkat menjadi dosen di Poltek Setialan Bandung ini pada tahun 2019 yang lalu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan prioritas, tentunya karena dalam Smart Cerdos ini dosen diberikan keleluasaan ya dalam rangka merdeka belajar. Dosen diberikan kesempatan untuk memilih ya kriteria mana yang dijadikan bobot yang paling besar dalam rangka Smart Cerdos ini. Nah, terkait dengan keleluasaan dengan prinsip kampus merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbud, maka saya memilih unsur penelitian dan publikasi ilmiah menjadi bobot yang terbesar. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penelitian ilmiah dan publikasi ilmiah yang telah saya lakukan ini tidak terlepas dari roadmap penelitian yang saya telah buat pada tahun 2019. Bapak Ibu yang berbahagia, apabila kita perhatikan dari roadmap ya perjalanan penelitian dan publikasi ilmiah saya sejak tahun 2019 ini, memang intinya dari keseluruhan proses ini terkait dengan bidang keilmuan saya di bidang kebijakan ya, kebijakan publik khususnya. Oleh karena itu terkait dengan rancangan roadmap tersebut ya, saya memulainya pada tahun 2019 dengan membuat penelitian yang terkait dengan inovasi ya, khususnya keberlanjutan kebijakan keberlanjutan inovasi di Kota Bandung ya. Kemudian itu saya lakukan pada tahun 2020 ya. Saya baru melakukan penelitian ya 1 tahun setelah menjadi dosen. Saya diberikan anggaran tersendiri oleh Poltek Setialan Bandung untuk menjalankan program penelitian berkolaborasi dengan beberapa dosen Poltek Setialan Bandung untuk melakukan penelitian dalam rangka keberlanjutan inovasi di Kota Bandung. Nah, output dari penelitian ini yang pertama adalah terkait dengan pemodelan ya, pemodelan yang kita juga coba sampaikan kepada pemerintah Kota Bandung dalam rangka menjabarkan faktor-faktor apa saja yang bisa diakomodir terkait dengan keberlanjutan inovasi di Kota Bandung. Yang kedua juga output dalam bentuk proceeding internasional yang telah saya terbitkan ya pada tahun 2020 ya, khususnya terkait dengan output yang kita juga presentasikan dalam konferensi internasional ilmu administrasi atau dikenal dengan International Conference on Administration Science tahun 2020 ya. Saya paparkan, khususnya saya menjadi pembicara pada saat itu. Dan pada tahun 2021 proceeding ini berhasil diterbitkan di Atlantis Press ya. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 2021 saya juga melakukan penelitian ya terkait dengan kebijakan penanganan konflik ya lahan ya di Kota Bandung, khususnya kasus Taman Sari yang sempat menjadi geger ya di Kota Bandung. Saya coba menelusuri bagaimana kira-kira pemerintah Kota Bandung dalam hal ini yang dimotori oleh Badan Kesbangpol untuk bisa membuat kebijakan yang responsif ya, mengakomodir berbagai macam stakeholder, berkolaborasi dengan beberapa pihak agar persoalan yang menyangkut lahan ini bisa sengketa lahan ini bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah Kota Bandung. Nah, dalam hal ini saya juga
membuat pemodelan juga, menyampaikan kepada pemerintah Kota Bandung terkait dengan bagaimana model penyelesaian ya konflik yang berorientasi pada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat ya, dengan pendekatan ekonomi politik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, output dari penelitian ini di samping pemodelan juga terkait dengan hal yang menyangkut proceeding juga ya, yang telah kita lakukan ya di tahun 2021 ya. Ini sempat kita juga saya khususnya menjadi ketua dalam hal ini juga sebagai pembicara juga ya dalam konferensi internasional International Conference on Administration Science tahun 2021 ya, yang ini juga telah diterbitkan ya proceedingnya pada tahun 2002 ini, di awal tahun yang tahun ini ya, tahun 2002 ini. Kemudian tahun 2003 nanti saya akan juga tahun 2002 khususnya saya akan juga mengkaitkan dengan kebijakan juga terkait dengan responsive gender ya, bagaimana pemerintah bisa melakukan sebuah policy formulation yang terkait dengan responsive gender, dan outputnya ini juga insya Allah akan dipresentasikan di International Conference on Administration tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di samping konferensi internasional dengan output publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding, juga saya rencanakan saya akan juga upload ya nanti di jurnal internasional ya. Kita akan coba mencari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi tahun 2022 ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang tahun 2023 yang akan datang ya, saya juga merencanakan untuk terkait dengan mempublikasi juga dan juga melakukan penelitian terkait dengan kebijakan juga. Hal ini kait dengan penyederhanaan birokrasi di Kota Bandung ya, kaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan di pemerintah Kota Bandung ini. Itu saya rencanakan pada tahun 2002. Jadi nuansanya sejak tahun 2020 di mana output itu pertama kali saya menerbitkan di proceeding, sampai dengan tahun 2023 yang akan datang juga orientasinya kepada kebijakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan terkait dengan periwayatan ya, artinya track record saya, perjalanan saya sejak saya diangkat menjadi dosen pada tahun 2019 ini. Saya telah boleh dibilang lumayanlah banyak menerbitkan beberapa output ya, keluaran yang terkait dengan publikasi ilmiah ya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari tabel yang ditayangkan dalam video ini, itu saya telah melakukan beberapa penelitian juga dan juga publikasi ilmiah ya, yang terkait dengan beberapa proceeding internasional yang telah diterbitkan ya. Kalau kita melihat dalam tabel ini, alhamdulillah saya telah menerbitkan kalau dibilang ya, dari beberapa proceeding ini sekitar 5 proceeding internasional telah saya terbitkan ya. Saya publikasi ya melalui konferensi internasional on administrative science ini sebanyak 5 ya, proceeding internasional yang berindeks WOS ya, atau Web of Science ini ya. Dan ini juga lumayan bergengsi juga Web of Science ini. Dan juga saya telah menerbitkan satu jurnal ya di bidang kebijakan juga terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana menyelesaikan persoalan Aceh ya, pasca tsunami dan pasca terkait dengan perdamaian di Aceh pada tahun 2005. Saya coba mengangkat dan menulis, dan telah diterbitkan ya dalam jurnal Sinta 3 ya, Kemendikbud. Alhamdulillah sudah terbit pada tahun 2019 yang lalu ya. Kemudian perjalanan saya juga selama saya menjadi dosen sejak tahun 2019 juga, saya telah menerbitkan juga beberapa proceeding yang berskala nasional. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, inilah mungkin riwayat ya. Kalau bisa lihat di bawah tabel tersebut ada kurang lebih 9 proceeding yang ditampilkan. Kemudian ada beberapa hal juga yang menyangkut dengan jurnal dan juga dengan karya tulis ilmiah yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkait dengan publikasi ini juga saya memiliki akun ya, akun Google Scholar ya, yang bisa dilihat di situ
beberapa publikasi ilmiah yang sudah saya lakukan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa men-track ya. Kalau di Google itu Bapak Ibu sekalian bisa mengetik juga Google Scholar, dan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan di sana beberapa tulisan-tulisan saya, publikasi-publikasi saya, baik dalam bentuk jurnal, proceeding maupun bentuk-bentuk yang lain ya. Itu yang sudah dipublikasi dan sudah disitasi ya oleh masyarakat, artinya mereka yang mungkin memiliki interest yang sama, bidang yang sama, kemudian mensitasi beberapa tulisan saya yang sudah tercantum dalam Google Scholar saya yang sudah berhasil direkod ya oleh Google Scholar. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan PDDUK PTKT ini saya juga akan menampilkan satu mungkin dari beberapa publikasi yang telah saya berhasil saya lakukan itu. Saya mencoba mengangkat dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan satu proceeding internasional yang saya lakukan di tahun yang lalu ya, 2021. Saya mengikuti International Conference on Administration Science, kemudian saya memaparkan salah satu makalah ya, makalah yang kemudian berhasil diterbitkan ya, berhasil diterbitkan di proceeding internasional ya, dalam rangka beberapa hal menyangkut terkait dengan penyelesaian kasus Taman Sari ini, khususnya berkontribusi dalam rangka menyelesaikan persoalan Taman Sari ini dalam memberikan pemodelan ya bagi pemerintah Kota Bandung ya, dalam rangka bagaimana pemerintah Kota Bandung bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang informal juga ya, di samping punya peraturan-peraturan yang bisa dibuat oleh pemerintah Bandung dalam rangka menyelesaikan kasus Taman Sari ini. Saya coba memaparkan ya satu publikasi ini dengan berjudul ya The Role of Informal Land Dispute Resolution in Conflict Management, Case Study on Land Dispute Between Bandung City Government and the Local People in Taman Sari Village, Bandung Wetan Subdistrict, Bandung City. Dan alhamdulillah proceeding ini sudah diterbitkan pada tahun 2022 ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian terkait dengan proceeding ini juga diterbitkan secara internasional dengan penerbit European Alliance for Innovation ya, yang berkedudukan di Belgia. Dan juga ini sangat bermakna Bapak Ibu sekalian, di mana dalam penelitian ini dan juga publikasi ini saya telah memberikan rekomendasi berupa model penyelesaian konflik ya, dengan mengakomodir berbagai macam stakeholder yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus di Taman Sari dengan pendekatan-pendekatan baik secara formal maupun informal yang diterapkan di khususnya di Kecamatan Bandung Wetan ya, di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Dan alhamdulillah juga ini merupakan salah satu bentuk inovasi khususnya pemodelan, karena kita juga dalam rangka penelitian dan publikasi ilmiah ini juga kita berkoordinasi dengan Kesbangpol Kota Bandung, kemudian Camat Bandung Wetan sendiri, kemudian Lurah Taman Sari, dengan juga beberapa stakeholder ya yang terkait ya, misalnya juga ada Dinas Perumahan, juga kami sempat menghadirkan beberapa perwakilan warga ya yang terdampak dari kasus konflik lahan ini ya, antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat tentunya. Dan alhamdulillah juga kami sempat melakukan diseminasi ya, baik dalam bentuk konferensi ilmiah tadi dan juga melalui forum group discussion, baik dilakukan secara luring, secara offline ya, dan juga saya melakukannya karena masih dalam situasi pandemi, juga kami melakukan melalui Zoom ya, FFGD melalui Zoom dengan beberapa perwakilan warga, khususnya mereka yang berada di RW 11 ya, Kelurahan Taman Sari. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya ini merupakan satu hal yang bermanfaat Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan publikasi ilmiah yang telah saya lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dalam video pagi hari ini bisa memberikan manfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, dan juga bisa digunakan sebagai bahan assessment dalam rangka mengakses khususnya terkait dengan kebutuhan dari Smart Cerdos saya tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya, tetap semangat, sehat selalu,
dan produktif selalu dalam rangka mempublikasi karya tulis ilmiah dosen. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.